Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Salin, baik, ayah bunda yang rahmati Allah, di kesempatan siang hari ini saya ingin cerita, berbagi kesempatan, ya kan, kepada ayah bunda semuanya. Semoga di bulan Ramadan kali ini kita tuh bukan hanya sekedar melewati sebagaimana bulan-bulan Ramadan sebelumnya, tapi sebagaimana Allah perintahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan kepada atas kamu untuk berpuasa sebagaimana orang sebelum kamu berpuasa. La'allakum, agar kamu tattaqun, bertakwa. Nah, jadi ternyata pertarungan atau perjuangan di bulan Ramadan ini adalah perjuangan untuk meraih gelar takwa. Itu yang Allah inginkan. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin tanya, apa yang ayah bunda ketahui? Ada nggak yang tahu apa sih gelar takwa? Boleh sharing, boleh berbagi apa yang diketahui tentang gelar takwa? Silakan. Menjauhi larangan. Oke. Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Aminah. Memaafkan, memberi maaf. Melaksanakan perintah Allah dan menghindari semua larangan Allah. Itu yang dikatakan takwa. Ridho sama takdir, Ustadz. Ridho sama takdir. Masya Allah, ridho sama takdir. Baik. Sebagian besar jawaban oma-omanya sama dengan jawaban cucunya. Cucunya yang TK ditanya juga sama. Takwa kok sama, Oma? Oh. Nah. Karena ini pelajaran dari TK, dari SD. Apa itu takwa, anak-anak? Maka anak-anak jawab, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Nah, akhirnya takut, Ustaz. Kalaulah orang tahu itu takwa, lantas kenapa masih banyak orang yang belum meraih gelar takwa itu? Nah, gitu ya. Orang tahu itu takwa. Orang tahu itu takwa sesuatu label yang baik untuk diperjuangkan, tapi kenapa enggak orang mendapatkan gelar takwa? Sehingga karena hadiah dari ketakwaan itu adalah kemenangan, keberuntungan, dan jalan keluar. Sekali lagi itu hadiahnya. Nah, lalu sebelum saya lanjutkan, ngerasa nggak sih di bulan Ramadan ini rezeki sebagian besar, bahkan hampir sebagian besar orang, rezeki itu otomatis nambah. Coba perhatikan di bulan hari-hari biasa, kita yang nggak pernah beli sirup, di bulan Ramadan beli sirup, betul nggak? Iya. Yang nggak pernah beli es buah, di bulan Ramadan bisa ada rezeki punya es buah. Iya. Yang nggak pernah beli gorengan, di bulan Ramadan beli gorengan. Nggak berkurang tuh jatah uang dapur kita. Ya kan? Di bulan Ramadan, yang nggak pernah beli baju, ya kan? Di bulan Ramadan ini, akhirnya orang bisa beli gamis baru, baju baru, bapak-bapaknya sepatu baru, kemeja baru, motor baru. Yang pasti jangan istri baru ya Pak, tidak boleh. Kan kayak gitu. Tetap setia dengan satu yang ada. Karena tidak pernah ada Aisyah sebelum Khadijah tidak ada. Itu kata guru saya. Nah, terasa nggak di bulan Ramadan itu yang terjadi? Semua orang berrezeki. Betul nggak kira-kira? Betul. Oke. Terasa. Nah, lalu pertanyaan kedua, kenapa di bulan lain nggak demikian? Kenapa di bulan lain tuh kayaknya seret, mau beli gorengan, jangan deh, beras saja belum cukup, ya kan? Mau beli baju, jangan deh, sekolah anak belum. Kenapanya di bulan Ramadan orang akhirnya terbiasa untuk bisa dapat lebih, di bulan lain yang enggak? Kenapa lah kira-kira kawan-kawan? Karena di bulan Ramadan adalah berkah, Ustaz. Karena berkah. Oke. Dan penuh rahmat barokah. Di bulan Ramadan. Oke, baik. Karena kasih sayang Allah. Karena kasih sayang Allah, berkah. Nah, yang lebih tepat lagi bicara eksekusinya, yang lebih tepat adalah karena di bulan Ramadan orang-orang auto soleh, otomatis soleh, otomatis taat. Di bulan Ramadan orang-orang tuh yang tadinya jarang bangun subuh,
karena ada budaya sahur, jadi sahur. Dan mau nggak mau suka rata-rata setiap masjid ada pertambahan jamaah sholat subuh. Iya. Di bulan Ramadan yang kadang zuhur itu sepi, ya kan di bulan Ramadan justru orang-orang kantor semangat tuh ke zuhur di masjid karena ada bonus bisa baring-baring habis sholat zuhur, betul nggak? Iya betul. Di bulan Ramadan, iya di luar bulan Ramadan itu anak yatim nggak dipedulikan orang biasa. Di bulan Ramadan rebut-rebutan, semua pada kontak pondok. Pak Ustadz, anak yatim ini bisa nggak kami ajak, kami buka puasa bersama dan bla bla sebagainya. Nah, ini yang harus dipahami secara teoritis tentang prosesnya. Nah, nggak bisa Kalau mau rezeki di bulan lain sama kayak bulan Ramadan, maka garis besarnya adalah kebiasaan di bulan Ramadan harus sama di bulan yang itu. Apakah bulan Muharram, Zulkaidah, Zulhijjah itu jadi tidak berkah? Berkah, tapi karena kitanya punya mindset yang salah, kitanya di luar Ramadan, setelah Ramadan tidak lagi bangun subuh, maka rezekinya juga keputus. Cara ngelihatnya sederhana. Lihat saja itu malam takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu udah banyak tuh, ada lontong, ada opor ayam, ada gulai kambing, ada semur, semua ada di meja. Nah, habis itu kita syukuran makan. Nah, merayakan takbiran sampai jam 12 malam. Pas tanggal 1 Syawalnya, padahal Allah mau kasih hadiah, kebablasan lagi sholat subuhnya. Banyak itu. Nah, itu yang terjadi. Banyak lagi kebablasan. Itu yang akhirnya membuat rezekinya jadi mulai putus. Di awal-awal ini saya mengingatkan, mengulangi, mereminder. Harus di kondisi sadar, berlapis-lapis. Oh iya ya, Ramadan ini orang otomatis soleh. Maka di bulan yang lain, ayah bunda juga harus soleh. Harus semangat ke masjidnya. Ya kan, di bulan lain sholat isya jarang di masjid. Bulan Ramadan karena ada tarawih kita mau ke masjid. Kenapa bulan lain nggak ke masjid juga? Sayang kan? Kayak gitu cara berpikirnya. Di bulan Ramadan, bulan lain sebagian besar orang jarang pegang Quran. Di bulan Ramadan mengisi waktu luang dipegang Quran. Nah, ini yang mau saya bedah. Inilah yang namanya proses meraih ketakwaan. Jadi, apa target Ramadan yang Allah perintahkan? Targetnya semua di antara kita mengejar satu predikat, satu gelar, yaitu takwa. Nah, kalau takwa hanya dimaknai dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, maka pemahaman kita tidak lebih daripada sekedar pemahaman anak-anak kita, pemahaman cucu-cucu kita. Begitu. Tapi kita nggak tahu, oh ternyata memaafkan itu bagian takwa. Tetap aja dendam sama orang. Oh kita nggak tahu, ternyata berkata yang baik-baik itu takwa. Tetap aja ngomel. Makanya tidak sampai gelar takwa. Maka mari kita maknai gelar takwa sebagaimana sesuai dengan perspektifnya Allah. Oke, ada dua jalan. Pernah saya bahas, tapi saya reminder lagi biar ingat, kan ini masih banyak saudara-saudara yang baru. Satu, Allah berfirman, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah kitab la raiba, tidak ada keraguan, ya kan? Di dalamnya bagi orang bertakwa. Siapa itu bertakwa? Ladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang pada yang gaib. Walladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Menegakkan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah kami berikan kepadanya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan beriman kepada kitab yang telah kami turunkan. Wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, dan percaya kepada yang hari akhir. Artinya orang yang percaya pada yang gaib, menegakkan salat, menginfakkan hartanya, percaya pada Quran dan hari akhir, itulah orang-orang bertakwa yang Allah kasih hadiah. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itu yang mendapat petunjuk. Nah, kalau orang sudah dapat petunjuk dalam kehidupan,
maka tak ada lagi kesusahan. Karena ending dari perjalanan Allah pasti mengarah kepada kebahagiaan. Kalau orang sudah dapat petunjuk dalam kehidupan, maka tak ada lagi kesusahan, karena tuntunan Allah muara ujungnya pasti kebahagiaan. Yang mahal ini bukan hanya petunjuk. Wa ulaika humul muflihun. Udammir rabbihim. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Sebagian besar jemaah yang saya bawa ini ada cuman marbot masjid. Ada lagi hanya CS online biasa, pekerja daripada rumah hijrah. Ada lagi cuman pedagang biasa. Dan mereka beberapa, hampir 50% ya, yang akhirnya tak bawa ini membersamai saya umroh kawan-kawan, itu bukanlah orang yang punya duit. Bukanlah orang yang kaya. Tapi karena memang Allah sudah pilih dan dia dapatkan fasilitas beruntung daripada Allah, maka Allah panggil, Allah undang. Nah, maka itu yang harusnya bunda-bunda, ayahanda kejar. Ada fasilitas beruntung dalam kehidupan. Karena segala sesuatu di muka bumi ini, kalau hanya diselesaikan dengan akal dan tenaga, maka yang terjadi pasti lelah. Karena tak mampu kita bagaimana membayarkan hutang, bagaimana menyelesaikan cicilan rumah, gimana besok menyenangkan istri, nyekolahkan anak, tidak selesai di kepala kita, tidak kuat kita. Itu yang membuat manusia bukannya kerja, tapi dikerjakan oleh dunia. Tetapi bagi mereka yang sadar ada fasilitas beruntung, mereka akan menikmati hidup dengan bahagia. Ada yang dia gajinya mungkin cuma 2 juta. Tapi karena taat, soleh, tadi praktekkan 5 poin yang Allah sampaikan di Al-Baqarah. Ini, Allah takdirkan anaknya dapat beasiswa. Istrinya gara-gara ngajar Quran, Allah takdirkan dapat fasilitas untuk diundang ke Baitullah. Saya dapat kabar. Jadi ada salah satu yang saya ajak ini marbot masjid. Qadarullah, pingin berangkat ke Baitullah. Di las-las tidak tahu uangnya dari mana. Tiba-tiba ternyata ada orang yang udah dia lupakan. Dia sudah tidak ingat kejadian itu. Tiba-tiba ngetransfer sekian ratus juta, dibilang bayar hutangnya. Bisa kayak gitu kejadiannya Bapak Ibu sekalian. Itulah namanya fasilitas muflihun. Ada lagi, jadi saya di Ramadan ini kebagian jatah kabar bahagia dari teman-teman yang sedang berjuang. Ada lagi telepon, Ustadz, alhamdulillah, Ustadz N sampai kapan di Madinah? Saya lusa udah pulang. Waduh, saya nggak ketemu ya. Saya berangkat tanggal 18. Alhamdulillah, kok bisa berangkat? Iya nih dapat undangan gratis. Kok bisa? Iya Ustadz, kan ini ada seorang kakak-kakak di Malang, Mbak Desi namanya. Beliau sahabat kita, orang yang membantu penyelenggaraan pasar bahagia tim kita di Malang. Nah, singkat cerita, ini pola hadirnya keberuntungannya. Ketika menjalankan pasar bahagia, menginstal pasar bahagia di masjid daerah kristenisasi, singkat cerita kemarin dapat info dari pusat bahwasanya orang yang mensupport untuk kegiatan pasar bahagia di Ramadan atau tim yang support tidak support lagi. Di reschedule bulan Ramadan nggak support, lanjutnya nanti di bulan Syawal. Bingunglah beliau nih, gimana nih ya? Sementara 3 mesin yang tetap jalan operasionalnya. Akhirnya beliau tidak menyerah, tidak juga berkeluh kesah, tidak juga berputus asa, tetap berjuang mikirkan bagaimana program pasar bahagia jalan. Ya udah coba dengan berbagai macam cara berupaya akhirnya tetap jalan terselenggara. Nah, dalam keadaan mikirkan gimana bisa ngasih makan orang kurang lebih sekitar kemarin tuh ya sekitar 500 lah. 500 sampai 700-an jemaah. Berarti kalau dikalikan duitnya tuh 35.000 kali 70 700 jemaah hampir 22.500.000. Nah, itu yang dia upayakan. Akhirnya dapatlah dukungan sana sini. Tadinya sudah ada tim yang support. Nah, tim ini kebetulan di bulan Ramadan mengalihkan supportnya. Jadi harus punya energi baru gitu loh kawan-kawan. Bagi bagian orang kadang nyerah. Ya udahlah, kadang nggak ada support lagi, bilang sama masjid. Masjid mohon maaf nih, nggak bisa support, tapi tidak berlaku untuk beliau gitu ya kawan-kawan. Artinya selama niat kita Allah pasti ada hamba-hamba Allah yang bantu. Nah, qadarullah setelah penyelenggaraan kemarin,
pulang dari salah satu masjid, ditelepon dengan salah satu sahabat, ya kan, travel juga, Mbak Des, mau nggak dampingi jemaah umroh 20 hari di Ramadan sampai Syawal. Nah, dikasih gratis sama Allah. Nah, artinya kawan-kawan, tidak ada energi yang sia-sia. Maka saya kemarin di Zoom yang terakhir ngajak ayah bunda, ngajak oma opa semuanya, ngajak abang kakak, ya kan? Ayo bergerak, ayo beramal soleh, karena itu yang menghasilkan pertolongan. Itulah beruntung tadi. Oke. Harusnya kalau pakai akal ke Baitullah tuh nabung bertahun-tahun gitu ya. Tapi ternyata ada jalan lain. Itulah namanya jalan keberuntungan. Dan caranya adalah di Al-Baqarah ayat ke-3 dan ke-4. Itu jalan pertama untuk dapat gelar takwa. Setelah gelar takwa, maka hadiahnya adalah beruntung. Nah, yang kedua, yaitu di surah Ali Imran, jalan kedua. Jadi banyak kendaraan untuk mendapatkan gelar takwa. Tadi jalan Al-Baqarah. Ini jalan Ali Imran. Di surah 33 ayat ke-133. Oke. Kalau tadi beriman kepada yang gaib, sholat, sedekah, lalu Quran, dan percaya pada hari akhir. Nah ini di surah ketiga, surah 3 133. Saya izin ya, nggak pakai tab soalnya. Jadi nggak bisa coret-coret. Kawan-kawan kalau punya mushaf, bisa lihat, ya kan? Di ayat 133-nya Allah berfirman, bersegeralah mengejar ampunan Tuhanmu. Kata kuncinya adalah bergegas, buru-buru mengejar ampunan Tuhanmu, yang hadiahnya adalah surga seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Lagi-lagi orang bertakwa. Siapa itu orang bertakwa? Ayat 134-nya. Yaitu kata Allah, orang, ya kan, alladzina yunfiqu fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang berinfak baik dalam keadaan lapang maupun keadaan sempit. Kalau lagi punya banyak duit, bersedekah itu mah biasa. Tapi lagi dalam kondisi masalah, kita juga sedang butuh, tapi ternyata dia tak meninggalkan tugas utamanya, perintah utamanya sebagai seorang hamba, yaitu tetap bersedekah. Itulah yang membuat Allah tersenyum bahagia. Oke, siapa lagi setelah sedekah? Yang kedua, orang-orang yang menahan amarahnya. Yang ketiga, orang-orang yang sabar. Yang keempat, orang-orang yang mencintai berbuat kebaikan. Orang-orang yang maafkan orang lain atau sabar. Yang keempat, berbuat kebaikan. Dan yang kelima, di ayat 135-nya adalah orang-orang yang apabila berbuat kesalahan, segera minta ampun. Nah, inilah yang disebut ketakwaan perspektif Allah. Tapi kalau kita hanya memahami takwa, kalau ditanya apa itu takwa? Jalankan perintah dan menjauhi larangan. Tapi dia masih sering ngomel, maka tidak dapat gelar takwanya. Ya kan? Apa itu takwa? Jalankan perintah, jauhi larangan. Tapi hitung-hitungan, pelit, garam betuku, ya kan? Bakhil, maka tidak dapat gelar takwanya. Maka mari kita maknai takwa sebagaimana Allah, sesuai dengan perspektif Allah. Maka hadiahnya kalau di Al-Baqarah dapat petunjuk dan dapat keberuntungan, di surah Ali Imran hadiahnya adalah surga, ya kan, yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Artinya surga itu bukan hanya bicara akhirat nanti, tapi juga berbicara dunia. Surganya bagi orang yang sedang punya hutang, Allah lunaskan hutangnya. Surganya bagi jomblo, Allah kasih jodoh. Surganya bagi yang belum punya keturunan, Allah kasih keturunan. Nah, maka mari kita bedah. Jalan pertama tadi Al-Baqarah ayat 2 ayat 3 sampai 4. Oke. Jalan kedua lewat jalan Ali Imran yaitu ayat 134 sampai 135. Apa yang pertama? Ada kesamaan dari dua jalan ini. Yang lain ayatnya berbeda. Tapi di khusus di yang sama dari dua ayat ini adalah bersedekah. Maka coba perhatikan kan sama-sama infak. Bahkan ditegaskan di jalan Ali Imran, infaknya dalam keadaan lapang maupun sempit. Nah, itu satu. Maka saya mengajak ayah bunda, Ramadan ini jadi latihan untuk berinfak. Terserah, mau kemanapun.
mau masjid dekat rumah, mau anak yatim, orang tua, melalui sidak, ya kan, silahkan, ahlan wa sahlan, saya bilang, bebas. Nah, geser, ya kan, jadikan itu budaya. Nah, lalu setelah itu belajar untuk menahan amarah. Maka bagaimana cara supaya lolos kita bisa ujian menahan amarah ini? Cara terbaik untuk bisa Allah nguji kita untuk bisa menahan amarah adalah dengan selalu menghadirkan orang yang punya membuat potensi kita kecewa. Biasanya ujiannya seorang suami adalah istri, ya kan? Bu, ini jatah Ramadan ya, untuk beli bukaan untuk 1 bulan. Baru jalan 1 pekan, uangnya udah habis. Bu, kemana uang bu? Kok kita bulan ini kok buka puasanya tidak ada lauk? Iya Pak, kemarin ibu nggak sengaja ngigo kayaknya isi Tokopedia sama Shopee. Nah, selesai lah dia, ya kan? Punya kesempatan marah, tapi tidak jadi marah dalam rangka ingat karena kita pengen jadi gelar takwa. Sebaliknya ujiannya istri ya suami, ujiannya atasan yaitu bawahannya. Maka sekali lagi, ya kan, ingat kita sedang di bulan Ramadan. Makanya orang bilang jangan marah, jangan marah. Inilah ayatnya, inilah perintahnya, jangan emosi. Nah, tapi mari memaknai jangan marah ini dalam rangka supaya kita dapat gelar takwa. Nah, beda antara marah dengan menasehati. Kalau marah, menahan amarah itu pasti dengan emosi. Kitanya jantungnya berdetak kencang untuk menghadapi. Tapi kalau tenang, santai, tak apa-apa. Terjalani gitu loh kawan-kawan. Jadi ingat, kalau infak musuhnya adalah ketakutan dari iblis. Surah Al-Baqarah ayat 268. Iblis menakut-nakuti orang yang bersedekah jadi miskin. Nah, itu lawannya. Maka lawan, jatuhkan. Cara yang paling aman kalau saya latihannya ya Bunda, saya kalau udah dapat rezeki awal bulan, dapat gajian, ya kan, itu saya udah langsung sisihkan dompet untuk sedekah. Nah, inilah peluru saya untuk 1 bulan. Gitulah cara mainnya. Sehingga sebagaimana kita ngamankan SPP anak, kita ngamankan buat bayar listrik, kita ngamankan buat beli beras, begitu juga. Karena ini kebutuhan dasar gitu loh. Amankan sejak awal. Dapat gaji 5 juta. Zakat 2,5%. Misalkan. Mau infak 10%, 500.000. Sisihkan sudah di awal. Tapi Ustadz kurang Ustadz. Kalau 500.000 ini saya ambil, saya nggak bisa bayar cicilan motor Ustadz. Saya belum bisa bayar hutang saya. Iya, itu jauh lebih baik daripada nanti hutang kita bertumpuk di hadapan Allah. Allah tagihnya dengan bentuk penyakit. Allah tagih dengan bentuk pengkhianatan dalam organisasi, dalam keluarga. Allah tagihnya sakitnya anak kita itu jauh lebih sakit, Bu, Pak. Nah, tapi faktanya ketika kita menaikkan kadar iman kita, sudah menempatkan posisi Allah di awal, nanti Allah yang menurunkan keberuntungannya, Allah yang menurunkan keajaibannya. Begitu rumusnya. Nah, memang dari 4,5 juta itu udah kalkulasi, dah bayar makan sebulan untuk 5 nyawa di rumah 2 juta. Bensin, ya kan, SPP, listrik udah 1,5 juta, 3,5 juta. Lalu lagi buat bayar cicilan 1 juta, udah 4,5 juta. Masih ada yang kurang nih. Apa tuh? Buat bayar internet, buat bayar tagihan air. Nah, kadang kita lebih takut dengan tagihan manusia ketimbang tagihannya Allah. Zakat, infak, sedekah itu tagihannya Allah. Nah, Allah sudah kasih, jangan sampai tuh Allah udah kasih fasilitas berupa mata, jantung, hati, telinga, pikir seluruh panca indera, keluarga. Nah, jangan gara-gara kita takut dengan tagihan manusia, kita mengabaikan fasilitas tagihan Allah. Fasilitas manusia dicabut, masih tidak masalah. Dicabut listrik, ini anggaplah yang paling buruk ya. Dicabut listrik, lampu mati, dicabut air, masih bisa kita. Dicabut IndiHome, masih bisa kita. Tapi kalau mata dicabut Allah, jantung dicabut Allah, telinga dicabut Allah, habis kita. Nauzubillah min dzalik. Nah, gitu secara konsep.
Padahal di ayat yang lain tentang bab sedekah ini, oke, di Al-Baqarah 261, orang yang bersedekah dibalas 700 kali lipat. Bukan duitnya 700 kali lipat, tapi nilainya. Sedekahnya 1 juta. Nilai 700 juta yang Allah akan balas. Bentuknya berupa anak, bentuknya sehat, bentuknya cerdas, beasiswa, tiket umroh, begitu dia. Surat Taubah ayat 99. Orang yang bersedekah, berinfak dapat 2 kebaikan. 9 ayat 99. Yaitu dapat doanya para malaikat dan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka orang yang gemar berinfak, gemar bersedekah, yang kalau yang doakan tuh ustadz, kiai, ya kan habaib, kita aja udah senang. Doakan, apalagi yang misalkan mendoakan Nabi. Oh, bangga, bahagia sekali para sahabat. Ini doakan malaikat. Kira-kira kalau malaikat yang mendoakan, potensi dikabulkannya lebih kecil atau lebih besar kira-kira? Pasti lebih besar. Karena malaikat itu suci. Nah, surah At-Taubah 99. Orang-orang yang berinfak, bersedekah, mendapat kesempatan doa para malaikat. Dan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka kalau tahu demikian, udah maksimalkan di bulan Ramadan ini. Gitu ya. Oke. Yang ketiga, infak atau sedekah itu adalah jalan dari penyempurna daripada seluruh amal soleh kita. Surah 3 ayat 92. Lan tanulul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Kamu sekali-kali tidak akan dapat kebaikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian daripada harta yang kamu cintai. Maka sebagai saudara, sebagai sahabat, sama-sama belajar, saya ngajak ayah bunda, mumpung Ramadan. Malaikat Allah lagi bertebaran, diskon pahala lagi banyak-banyaknya. Nah, habis-habisanlah, banyaklah, gemarlah bersedekah, gemar, mudah memberi, mudah berbagi. Itu rumusnya. Kemana? Terserah. Ya kan? Nah, sidak itu hanyalah salah satu jalan. Kalau bila perlu ditebar kemana-mana. Nah, dan yang lebih keren lagi, bukan hanya bersedekah, tapi saya ngajak ayah bunda menjadi penggerak orang bersedekah. Begitu rumusnya. Seperti saya cerita di Bunda Desi tadi. Nah, menjadi penggerak orang bersedekah. Kenapa? Saya ngelihat terutama ya, ada sahabat-sahabat di para fasilitator, CSCS online itu banyak dapat hadiah daripada Allah. Karena mereka bukan hanya mencontohkan diri bersedekah, tapi menggerak orang sedekah. Ada nggak dalilnya Ustaz? Ada di surah 9 ayat 103. Khudz min amwalihim. Allah perintahkan ambillah harta daripada mereka untuk mensucikan harta mereka, lalu doakan. Jadi ada perintah untuk kita mengambil harta orang. Maksudnya mengambil harta itu bukan ngerampok ya, tapi mengingatkan orang untuk menyucikan hartanya. Jadi kalau bunda-bunda sudah bersedekah dan ngajak orang sedekah, berarti dapat 2 ayat kebaikan. Ayat-ayat tentang sedekah dan ayat ngajak orang sedekah. Dan secara sisi hadis yang lain, hadisnya Rasulullah, orang yang menunjukkan jalan kebaikan kepada orang lain, dan orang lain itu melakukan kebaikan, maka kita akan dapat pahala yang sama di kebaikan orang lain itu. Nah, itulah yang saya lakukan. Kenapa saya semangat ngajak bunda sedekah? Karena begitu ayah bunda bersedekah, saya dapat kecipratan pahalanya juga. Gitu rumusnya. Yang salah ketika ngajak bersedekah untuk kepentingan pribadi. Oh, itu benar-benar dosa. Kena sikat sama Allah. Gitu ya. Itu satu. Di Ali Imran ayat 134. Yang kedua, menahan amarah. Nah, maka nanti ujiannya adalah parameternya. Jadi gini. Menahan amarah dan memaafkan ini adalah ibadah hati. Nah, ibadah fisik, sholat malam, baca Quran, puasa, itu ibadah fisik. Itu akan menghasilkan rezeki. Anggaplah rezeki yang kita definisikan harta. Tapi ibadah hati kalau lulus, itu akan menghasilkan rezeki ruh. Kita nyebutnya. Ibadah fisik menghasilkan rezeki fisik, ibadah hati menghasilkan rezeki hati. Apa itu rezeki hati? Kalau tadi ibadah fisik cuma dapat harta, kalau dia lanjutkan ibadah hati, dia dapat harta yang berkah. Kalau tadi ibadah fisik menghasilkan jodoh, kalau ibadah hati menghasilkan jodoh yang sakinah, qurrata a'yun. Kalau tadi ibadah fisik menghasilkan anak, rezeki anak, maka ibadah hati menghasilkan anak yang soleh dan solehah. Gitu rumusnya ya bunda. Oke, mulai paham? Ya? Nah,
Maka rumusnya tadi, Bapak Ayah Bunda sekalian yang dirahmati Allah, setelah bersedekah, latihan menahan amarah. Nah, bagaimana supaya bisa menahan amarah? Rumusnya adalah yang harus dipahami, banyak-banyaklah koleksi sabar, banyak-banyak bisa memahami sudut pandang orang lain. Akan ada banyak desain skenario Allah. Jadi gini, ketika ada sesuatu yang menghasilkan potensi kecewa dalam diri, maka ingatlah ayat ini. Ingatlah ayat, oh iya, aku kan tidak boleh. Gitu tadi. Saya punya guru saya punya santri di rumahnya. Nitip ke santrinya, tolong belikan ayah, manggilkan ayah, abah. Tolong belikan abah pecel lele. Tiba-tiba yang datang sama santrinya, pecel ayam. Lalu santri bilang, kok pecel ayam? Iya, bah. Ini yang enak katanya ayam di sini. Guru saya bilang, yang mau makan anak apa ente? Coba lihat tuh. Nggak masuk akal kejadiannya gitu ya. Dan itu beruntun. Oke, udahlah, makanlah ayam. Besoknya dia ngantor. Ada tukang kerja. Pak tukang, ini tolong dicat warna kuning ya. Di warna putih ya, biar cerah. Pulang kantor dia, tiba-tiba setelah lihat cat rumahnya, warna kuning. Pak tukang, kok warna kuning rumah saya? Ya kan? Ditanya sama guru saya. Iya Pak, warna kuning cerah Pak. Yang punya rumah antum apa ana? Begitu ada kejadiannya. Aneh ini kejadian. Akhirnya dalam hatinya, dia punya password satu kata. Kamu tak bisa bikin aku marah. Karena kalau aku marah, gelar takwaku dicabut. Nah, itu cara berpikirnya. Maka akan banyak kejadian yang membuat Bunda, Ayah, dan semuanya itu punya potensi kesal. Kiri, kita mau lulus ujian hati adalah diuji dengan sebuah kejadian yang punya potensi kecewa. Nah, maka harus ingat dalam keadaan sadar berlapis-lapis, ketika kita berharap dengan manusia lalu kecewanya, kita punya kesempatan marah, punya kesempatan kesal, tapi karena ada ayat ini, rugi kalau kita marah, tidak jadi dapat surga. Oke, nyambung sampai di sini? Nah, PR-nya itu, tulis besak-besak, kamu tak bisa bikin aku marah, gitulah dia. Ya, saya ngalamin gitu ya. Maksudnya gini, contoh, kalau kita nolong orang, lalu orang itu bilang terima kasih, itu biasa, normal. Kita cuma dapat pahala nolong. Lalu kita nolong orang itu bahkan mencela kita. Nah, itu yang dimana kita sedang mau dapat tawaran pahala yang kedua. Bukan hanya pahala berbuat baik, tapi pahala ikhlas. Nah, dan orang yang ikhlas adalah orang yang tidak bisa digoda sama iblis. Itu cara berpikir Quran, Bapak Ibu sekalian. Nah, satu tadi infak. Yang kedua menahan apa? Amarah. Passwordnya apa? Kamu tak bisa saya marah. Nah, bonusnya awet muda, insya Allah. Bonusnya awet muda kalau nggak suka marah. Ya kan? Yang ketiga, jalan untuk mengejar gelar takwa, yaitu mudah memaafkan. Nah, maka saya jangan salah kalau nanti menunggu hari raya baru maafin, salah. Saran saya dari sekarang. Assalamualaikum, misalkan Bunda Endang, saya EN di bulan Ramadan ini melalui voice note ini, EN minta maaf ya Bunda kalau selama ini banyak salah. EN mendoakan semoga Bunda sehat selalu, diampunkan dosanya, dikabulkan segala hajatnya, dan ditakdirkan Allah segala yang baik-baik. Udah voice note kayak gitu. Nah, syukur-syukur, ya kan? Syukur-syukur orang yang mungkin pernah menyakiti kita. Kalau kita bilang kita dulu minta maaf, kita menang banyak. Saya kemarin saya maksa jemaah umroh saya kemarin bilang mereka untuk memaafkan, mengontek orang-orang yang pernah mencederai mereka. Itu plong, lega rasanya. Pernah nggak sih kita tuh habis minta maaf sama orang, itu plong kan rasanya kan? Sebenarnya plong hatinya kita berbanding lurus juga dengan tambahan kapasitas untuk malaikat masukkan rezeki. Itu rumusnya. Nah, 1, berinfak, lapang maupun sempit. 2, menahan amarah. 3, sabar. Yang keempat, yaitu berbuat kebaikan. Nah, itu kenapa? Macam-macam. Berlomba-lombalah di Ramadan ini berbuat kebaikan.
Yang bisa makmurkan masjid. Yang bisa ngasih takjil, berbagi takjil, buat kayak gitu loh. Nah, ya kan, ikutan. Belum sempat secara fisik, bisa partisipasi dengan program-program yang mungkin teman-teman MIM, teman-teman SIDAK sudah lakukan. Antum tinggal partisipasi. Tapi saya tuh pengen ngajak ayah bunda tuh naik level, ngajak orang bahkan bisa mendevelop, mengembangkan di kotanya kayak gitu ya. Nah, bisa berbuat, bisa berkontribusi. Karena di ayat surah Al-Fusilat, ayat 8, surah 41 ayat 8, innallazina amanu wa amilus solihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan. Kata kunci berbuat dan berbuat kebaikan, lahum azrun ghairu mamnun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan pahala yang terus menerus. Nah, jadi kalau hanya mengandalkan amal soleh kita, pahala sholat, pahala ngaji nggak cukup. Agar hidup jauh lebih banyak dapat rezeki Allah, kita butuh mendapatkan pahala yang terus menerus. Nah, rumusnya apa? Yaitu surah 41 ayat 8 tadi, rumusnya beriman dan berbuat kebaikan. Nah, ini dia. Nah, kalau mau coba. Kalau ada lebih rezeki, ya kan, masak, bungkuskan, ya kan. Nah, kayak teman-teman di Pontianak nih sekarang, teman-teman Pondok Digital sama Rumah Hijrah itu bikin program setiap hari sahur on the road, keliling bagiin nasi ke pemulung di jalan, ke orang-orang yang tidak punya rumah, ke pengemis itu banyak loh tengah malam dan mereka kelaparan. Itu tidak ada yang peduli. Kalau ke masjid udah ramai, kalau ke pondok-pondok udah ramai, banyak orang peduli anak yatim. Nah, kita coba melakukan sesuatu yang jarang orang lakukan. Nah, begitu. Itu ide buat yang belum punya kegiatan jalan kebaikan. Nggak usah banyak-banyak. Masak 10 bungkus, antarkan. Habis sholat tahajud, ya kan jam 2, jam setengah 3 turun. Itu tuh mahal. Bapak Ibu lihat, ayah bunda lihat nanti hasilnya di penghujung Ramadan. Pasti melakukan amal soleh yang sama, mendapatkan hadiah yang sama. Melakukan amal soleh yang berbeda, insya Allah dapat hadiah yang berbeda juga. Itu sudah rumus kehidupan. Saya tua Ustadz, nggak ada. Ya udah suruh anak kita. Yang penting masa idenya dari kita. Kayak saya ingin bagikan si Indonesia. Tapi kan badan saya cuma satu. Kebetulan saya ada di Madinah, saya bagikan di Madinah. Masya Allah, kalau ayah bunda lihat di postingannya istri saya di akun Instagram Mirani Mauliza, itu kita setiap hari masak, kita setiap hari itu ngebagiin 300 paket berbuka puasa. Karena ternyata tidak semua orang yang datang ke Mekah Madinah orang mampu. Nah, khususnya jemaah di luar Indonesia. Kalau jemaah Indonesia itu sudah ada paket cateringnya. Kalau jemaah dari Bangladesh, Pakistan, India, itu tuh tidak ada makan. Mereka tidur-tidur di jalan. Nah ya, maaf ya, coba lihat nih. Mereka tuh sampai bawa, nih, sebentar ya. Nah itu loh, sekeluarga bawa anak. Coba, ini tidur-tidur di jalan loh mereka nih. Tidur-tiduran di jalan. Jadi begitu kita bagikan kemarin sampai 300 paket, tidak sampai 10 menit mereka rebutan makan nih. Ini pakai jalan darat ke sini. Ada yang modal nekat, modal pesawat saja bisa masuk. Hanya jemaah Indonesia yang pada Allah tuh dapat punya catering. Tapi kalau jemaah-jemaah dari luar yang mungkin udah pernah umroh, tahu kondisi Baitullah, Masjid Nabawi itu kayak gitu. Nah, jadi saya badannya cuma di Madinah saat ini. Pinginnya berbuat di seluruh dunia. Makanya saya lakukan hari ini adalah ngajak Bapak Ibu, ngajak ayah bunda, ayo masak, ayo berbagi. Nah, tidak masalah, bungkus kecil-kecil, ya kan? Gitu rumusnya. Nah, artinya seperti saya bilang tadi, saya udah lanjut umur Ustaz, tidak apa-apa, anak yang digerakkan, tapi idenya, niatnya dari kita. Nah, itulah jalan berbuat kebaikan. Terakhir, ayat 135-nya kenapa Allah bilang orang yang apabila melakukan kesalahan dia minta maaf karena kita selalu punya potensi berdosa. Nah, jadi ada 2 kendaraan untuk mendapat gelar takwa yang menjadi pertarungan dan perjuangan kita di bulan Ramadan ini. 1 di jalan Al-Baqarah yang hadiahnya petunjuk dan keberuntungan. Yang 1 lagi di Ali Imran yang hadiahnya surga kata Allah. 1 ya kan, infak. 2, nahan amarah. 3, memaafkan. 4, berbuat kebaikan. 5, gampang minta ampun. Nah,
ini hanya jadi pengetahuan. Lagi-lagi hanya jadi pengetahuan. Paling tidak kalau ditanya, tahu nggak apa itu takwa? Tahu Ustaz, yaitu infak, nahan amarah, maafkan, berbuat baik, dan gampang minta ampun. Serta adalah udah praktek apa belum? Begitulah dia. Mengejar hadiah. Perbaju sudah turun karena kitanya belum mengerjakan perintahnya. Nah, mumpung bulan Ramadan, kerjakanlah kerja apa yang biar rezeki yang di langit turun semua. Rezeki yang sedang berharap jodoh, rezeki yang mau dapat sehat dikasih sehat, rezeki yang pingin punya cucu dikasih cucu. Nah, mari berbuat. Siap nggak? Praktek nih. Siap ya. Saya minta para fasilitator coba lapor di grup. Nggak apa-apa. Ini bukan dalam rangka riak-riaan, bukan. Kita sama-sama belajar. Dalam belajar butuh raport, betul nggak? Nah, lapor nanti di grup fasilitator masing-masing. Alhamdulillah hari ini saya sudah menggeser Rp50.000. 1.000 enggak apa-apa. Saya mau ngajak karena saya menganggap ayah bunda ini adalah saudara. Saudara ngapain? Kan udah terbuka satu sama lain kita. Tapi ini dalam angka rapor. Oh, begitu dalam perjalanan setelah sebulan ada si A, infaknya konsisten 50.000. Lalu dia ngasih makan anak. Terus udah memaafkan 18 orang. Orang menyakiti dia. Terus nahan amarah. Akhirnya akhir Ramadan dia lapor, alhamdulillah Ustadz, saya dapat hadiah umroh Syawal. Oh, ini polanya. Sehingga kita bisa dapatkan pola kayak gitu loh. Ustadz, saya cuma bisa sedekah Rp1.000 setiap hari Ustadz. Pagi-pagi saya berbuat baik, ada cuci WC masjid karena saya tidak punya uang Ustadz. Saya maafkan. Ternyata dapat hadiah umroh juga. Berarti sama polanya gitu loh kawan-kawan. Nah, nanti silakan diskusi. PR dari saya adalah buat rencananya ngapain, ya kan? Tapi saran terbaik saya adalah untuk bab infak dan berbuat kebaikan itu dengan makan. Karena pahala yang disukai Nabi di bulan puasa adalah bersedekah, dan sedekah yang terbaik dalam puasa adalah ngasih makan. Kan dapat 2 pahala dia. Dapat pahala orang yang berpuasa dan dapat pahala ngasih makan. Nah, gitu. Itu rasa-rasanya di bulan Ramadan ini sebagai reminder perenungan. Dan ingat tadi ada yang saya highlight, rezeki fisik, ibadah fisik menghasilkan rezeki fisik. Ibadah hati menghasilkan rezeki hati. Bukan hanya nominal hartanya, tapi berkahnya. Bukan hanya jodohnya, tapi sakinahnya. Bukan hanya dapat anaknya, tapi soleh dan solehanya. Itu dua-duanya digarap. Dan di jalan Ali Imran ini, Allah siapkan, kasih kesempatan untuk mempraktekkan potensi 2 rezeki tadi. Rezeki fisik dan rezeki hati. Gitu ayah bunda yang rahmati Allah, pas 1 jam. Silakan saya luangkan waktu 10-15 menit untuk kita tanya jawab, kan bercerita. Nah, dan jika ada yang ingin di-sharingkan silakan. Ahlan wa sahlan. Saya kembalikan kepada host Ustadz Akil yang ganteng, cetar, membahana. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam wabarakatuh. Siapa nih? Mau tanya nih Ustaz. Ya Bu. Ini masalah yang salat witir dengan salat tahajud. Ya. Itu katanya Ustaz kan, kalau setelah kita mengerjakan salat witir di masjid, itu katanya penutupan di segala sholat, di semua sholat gitu ya. Jadi berarti kita nggak bisa lagi mengerjakan sholat tahajud di rumah ya Ustaz. Itu gimana Ustaz? Dua-duanya boleh Bunda. Ada perbedaan, dua-duanya boleh. Kalau udah witir, habis itu tahajud lagi, berarti kan kalaupun mau ditahan witirnya, mau witir nanti setelah tahajud, dua-duanya silakan. Mana nyamannya kita. Gitu ya. Kalau saya pribadi, saya udah witir, ikutkan jemaah sholat, habis itu malamnya tahajud. Tapi tidak ada witir lagi pas yang tahajudnya malam. Gitu dia. Jadi dua-duanya boleh karena ada dalilnya masing-masing. Nah, maka kita tidak usah pusingkan dengan
dengan perbedaan itu. Mana Bunda nyaman, silakan eksekusi. Oke. Ada lagi? Izin Ustaz. Ya. Dari Zainab di Makassar. Iya, piye. Wajib. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya mohon pandangannya. Yang pertama, yang tadi Ustaz jelaskan masalah sedekah berbagi. Nah, saya pernah melakukan, bukan ria ya, misalnya setiap Jumat itu Jumat berkah. Satu ketika saya memberikan ke tukang-tukang beca, tadi kan Ustaz katakan pemulung dan sebagainya. Terus saya ditegur, dibilang gini, kenapa diberi orang yang seperti itu sementara dia tidak salat, kesehariannya dilihat dia tidak salat, kemudian biasa ngumpul untuk main domino gitu. Kenapa tidak diberikan kepada orang-orang yang misalnya usai salat Jumat terus dibagikan ke situ? Itu yang pertama, saya mohon pencerahannya. Kemudian yang kedua masalah salat. Ada beberapa yang menjelaskan bahwa wanita itu lebih baik salatnya di rumah. Nah, gimana pada bulan suci Ramadan ini? Biasanya kami kan senangnya ke masjid dengan ini karena bisa dengar ceramah, kemudian kalau di rumah kan akan beda dengan kalau kita di rumah, biasa di rumah jadi malas-malasan gitu atau bacaannya ndak ini Ustaz. Nah, saya mohon pencerahannya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, makasih Bu Haji. Nah, perkara bab sedekah, ya kan, siapapun yang menerima sedekah, bahkan sekalipun itu orang kafir, kita tetap dapat pahala. Siapa yang mencontohkan? Ya Rasulullah. Rasulullah itu bahkan bukan yang bersedekah, menyuapi Yahudi buta. Nah, Yahudi buta disuapin. Tetapi Rasulullah melakukan itu dalam rangka punya siasat, punya strategi. Akhirnya sampailah Rasulullah wafat dan Yahudi buta itu memeluk agama Islam. Nah, artinya Bunda kayak saya yang lakukan, contoh kita memberikan hadiah atau sedekah kepada pekerja bangunan. Nah, ada beberapa sebagian tuh tidak sholat gitu ya. Akhirnya pelan-pelan tuh sekali kita kasih, habis itu minggu depan kita buat lagi, habis itu bersyarat kalau mau nanti datang ke masjid. Nah, itulah dia. Dalam rangka kebertahapan itu tidak masalah. Justru kalau orang-orang itu kita biarkan, sekarang siapa yang mendakwahi mereka? Gitulah dia. Terus kalau bersedekah ke orang yang masjid lagi, bagus. Jadi dua-duanya bagus. Yang tak bagus adalah yang mengkomentari orang sedekah, dia tak sedekah. Ini tak bagus, ya kan? Dia menilai orang bersedekah, mengasih nilai, tapi dia tak bersedekah. Nah, maka saya kalau cara merespon orang begitu, iya Kak, tak apa-apa. Ini pelan-pelan. Nah, kita bagi-bagi tugas. Udah ada yang sedekah ke masjid. Nah, gitu aja ngomongnya. Jadi tak pusing kita. Jadi kalau ditanya mana yang bagus, semuanya bagus, ya kan? Nah, kalau artinya semuanya punya faedah, semuanya punya manfaat. Di mana hati kita senang, hati kita bahagia melihatnya, itulah yang bagus. Karena definisi bagus setiap orang beda-beda. Ternyata gara-gara Bunda Zainab ngasih tukang becaknya bahagia, enggak apa-apa. Ya kan, awalnya mereka preman, awalnya mereka menjudi, awalnya mereka enggak sholat. Tapi tiap hari malu juga. Ada kejadian tuh kayak teman saya dikasih akhir minggu depan dia udah mulai kenal. Berikutnya lagi dikasih sarung, dikasih peci. Malu tuh tukang gaplek tuh, malu tukang angkot tuh, ujung-ujung sholat mereka. Nah, gitu strateginya Bunda. Nah, kan kalau tiba-tiba dikasih kain sholat atau kain kafan, nah bahaya. Jangan, kau pikir aku mati, kata dia. Ya kan? Nah, itu cara ya. Jadi, apa sedekah terbaik yang bikin kita bahagia memberinya? Nah, yang kedua, gimana sholat? Baik, sepengetahuan saya, nanti boleh tanyakan Ustaz yang lebih paham fikih di sekitarnya. Sepemahaman saya, dalil atau tentang hadis tentang sholat lebih baik di rumah, itu memang disampaikan di zaman jahili. Karena waktu itu orang Arab tidak bisa perempuan, pingin langsung digodai, dikacau gitu ya. Nah, demikian. Maka bahkan sampaikanlah lebih baik sholat itu bahkan dalam rumah, bahkan lebih di kamar lagi, di pelosokan, di pojokan. Nah, tetapi di zaman saat ini, di mana insya Allah wanita sudah mulai kejaga, kalau saya memahaminya dari ilmu saya yang terbatas ini,
Surah Al-Baqarah 43. Wa aqimus sholat tawatu zakat warka'u ma'ar rokiin. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Itu tidak sebutkan laki-laki perempuan. Berarti semuanya diperintahkan untuk berjamaah. Nah, terus muncul celetukan. Ya, nanti kalau perempuan tuh sholat ke masjid fitnah. Nah, makanya ini aneh yang buat celetukan begini. Ke masjid fitnah, tapi ke mall nggak fitnah. Kan bahaya jadinya. Ya kan? Nah, kalau saya rekomendasikan, kalau saya pribadi ngomong sama istri, sholat berjamaah. Ngomong sama mak saya, sholat berjamaah. Ini bukan zaman jahiliyah lagi. Nah, dengan catatan seizin mahramnya. Suaminya izin. Apalagi pergi bareng sama suami, itu jauh lebih baik. Nah, sayanglah, nanti kita umroh. Gara-gara dalil itu, kita nggak bisa sholat di Masjidil Haram. Rugi, ngapain kita? Berarti nggak bisa tawaf dong kita. Nggak bisa sholat mendapatkan 100.000 kali lipat dong pahala di Baitullah. Nah, gara-gara pemahaman yang tidak relate lagi dengan kehidupan zaman sekarang. Gitu dia. Sip. Ada lagi? Semoga kejawab ya, Bu Haji ya. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum Iya, Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siap. Passwordnya. Ya, Ustazah. Ustazah. Ustadz, ya izin bertanya Pak Ustadz. Ya, ini terkait bagaimana hukumnya asuransi Ustadz. Karena baru-baru ini saya mendapat klaim asuransi untuk penyakit kritis dan jumlahnya besar. Nah, insya Allah, iya, itu saya niatkan untuk dibagi Ustadz, untuk sedekahkan infak. Apakah itu bagaimana hukumnya, keluarkan zakatnya Ustadz? Baik. Ya, terima kasih. Untuk bab asuransi, kakak bisa buka di googling, banyak ada penjelasan dari Ustadz Khalid, Ustadz Erwandi Tarmizi, ya kan? Dari yang saya bukan pakarnya, tapi saya cerita pengalaman saya ya. Ketika 10 tahun yang lalu, saya mendewakan asuransi, ada 5-7 asuransi yang saya ikuti, dengan dalil untuk perlindungan anak sebagainya. Justru setiap bulan anak saya masuk rumah sakit. Tiap bulan masuk rumah sakit. Akhirnya dalam perenungan untung saya belajar, saya ikut belajar majelis fikih muamalah. Nah, beberapa di luar asuransi yang sudah ada dewan syariahnya ya, sebagian besar akad asuransi itu adalah goror. Goror itu abu-abu, tidak jelas. Artinya kita menabung, kita mengeluarkan duit untuk sesuatu yang belum pasti. Itu tidak boleh dalam Islam. Namanya goror. Nah, oke. Nah, maka Islam justru mengenalkan namanya takaful. Apa namanya? Lupa saya namanya. Jadi kita patungan, ya kan? Tumpuk tengah. Tabarru, astagfirullahaladzim. Tabarru. Nah, tabarru iya. Nah, justru mindsetnya berubah. Kita tabarru, kita tumpuk tengah, itu dalam rangka membantu, bukan untuk kita. Nah, kalau asuransi itu akadnya untuk kita, berarti kita berharap kita sakit. Kalau tabarru itu pasang niat. Ini kalau ada yang kemalangan, ada yang kesusahan, pakai. Nah, semakin besar, dan begitu kami di pondok menerapkan dana tabarru, jumlah tabarru yang dikeluarkan itu berbanding lurus dengan jumlah, tanda kutip ya. Misalkan saya ngeluarin tabarrunya 500.000 sebulan. Nah, begitulah proteksi yang Allah hadirkan, begitu ya. Nah, begitu gambarannya. Nah, terus kakak gimana? Udah telanjur dapat, ya kan? Nah, kalau kakak jawaban saya yang menyenangkan, saya bilang, silakanlah, pakai, nikmati, ya kan? Tapi kalau kakak tadi takut, ya kan, dengan hukum-hukumnya, karena rumus dasarnya adalah rezeki yang halal akan membuat si penikmatnya tambah taat dan sehat tubuhnya. Rezeki yang subhat akan membuat penikmatnya mendekati maksiat. Itu kalau tanya jawaban saya yang saya pahami. Nah, jadi walaupun itu mau disedekahkan atau apa, karena saya punya kejadian, saya punya konsultan, ada kebetulan kakak-kakak profesional, dia juga pernah, dia dapat rezeki kurang lebih seperti itulah. Tiba-tiba dia mau sedekah ke gurunya, ke umahatnya tak mau terima. Kenapa? Aku tak mau buat pondok ini demikian. Nah, maka beberapa ulama menyarankan rezeki-rezeki yang subhat itu cara menghabiskannya untuk infrastruktur, untuk WC masjid, untuk jalan. Nah, gitu aja cara terbaiknya. Jangan kemasuk untuk yang badan, Kak. Demikian. Nah,
Jadi kalau kakak tanya, jawaban saya rekomendasinya adalah habiskan untuk hal-hal seperti itu. Nah, niatkan yang mengalir dalam tubuh kakak dan keluarga adalah rezeki yang halal, bukan rezeki yang bersumbernya dari goror tadi. Itu saran dari saya. Tapi silakan, ini kan bisa jadi rekomendasi personal atas ilmu saya yang terbatas. Nah, karena saya berpikiran lebih baik aku mencegah daripada mencampur. Toh rezeki yang lain aku bisa masih cari kok, gitu loh. Nah, daripada aku coba-coba yang mengalir ke badanku, lebih bagus saya secara personal mencegah untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, dan yang kedua, ketika saya menghabiskan itu, saya justru dapat pahala yang banyak di bulan Ramadan ini. Dan percayalah, meninggalkan sesuatu yang haram ataupun sebahat, maka janji Allah pasti diganti dengan sesuatu yang halal dan lebih baik. Itu janji Allah. Di surah An-Nisa ayat 100. Siapa yang berhijrah karena Allah, maka Allah hadiahkan 2, bumi yang luas dan rezeki yang tanpa batas. Itu yang saya alami. Begitu saya matikan seluruh asuransi saya dengan dalil orang asuransi bilang, ini rugi dong Pak, kena potong gini. Udah bayar 30 juta, kembali cuma 1 juta. Gitu-gitulah kemarin tuh. Begitu saya tutup semua asuransi, saya tutup semua kartu kredit atas izin Allah. Justru rezekinya makin bertambah, anak-anak sehat. Itu yang saya rasakan pengalaman pribadi. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Ya. Ustadz, saya pernah ikutin asuransi, 2 asuransi. Ya. Tapi setelah saya tahu nggak boleh, saya nggak tutup semuanya. Cuma yang saya mau tanya, sekarang saya kan bekerja di salah satu rumah sakit dan saya ditugaskan untuk mengisi asuransi-asuransi semua untuk baik rawat jalan. Itu bagaimana hukumnya, Ustadz? Apakah gimana Ustadz? Apakah saya lanjut atau enggak? Ya. Tidak apa-apa Bunda. Artinya kalau yang saya tahu yang masalah itu adalah petugas riba. Yang ilmu yang baru saya tahu ya. Itu petugas riba yang masalah. Nah, itu tukang catat, saksi yang minjam dan minjamkan. Kalau di yang petugas asuransi, saya belum ketemu dalilnya. Nah, tinggal Bunda ngerasakan ya, selama hidup ini, ada enggak kira-kira yang membuat hati tidak tenang atau masalah hidup yang tidak nyaman. Itu aja jadi parameternya. Nah, jadi parameter paling tinggi ketika kita belum ketemu dalil dan hukumnya, karena alam semesta ini amat sangat adil. Gini, kalau hidupmu sudah merasa benar, kenapa belum baik? Nah, gitu kata guru saya bilang. Ketika ente belum ketemu bro, kalau ente udah ngerasa benar jalan ente, kenapa belum baik-baik? Masih aja susah, masih aja utang nggak lunas-lunas, sering aja berantem, berarti ada yang salah dengan proses kehidupan. Nah, gitu nanti Bunda. Nah, sambil Bunda minta sama Allah kalau takut-takut. Surah Al-Mu'minun, surah 23, ayat 29 doanya. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, karuniakanlah aku tempat yang terbaik. Sambil doa lagi di bulan Ramadan ini. Ya Allah, kalau pekerjaan ini halal, baik buat hamba, maka mudahkanlah hamba. Tapi kalau pekerjaan ini rasa-rasanya mudarat buat hamba, tolong tempatkan hamba di tempat yang terbaik. Gitu ya Bunda. Baik. Terima kasih Ustadz. Makasih banyak. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Boleh nanya Pak Ustadz? Pak Ustadz. Nanya Pak Ustadz. Ustadz, saya dari Bogor Pak Ustadz. Ya. Coba dulu. Pak Ustadz, kan sebelum Ramadan kita kan sudah insya Allah menghitunglah zakat mal yang akan kita keluarkan di bulan Ramadan Pak Ustadz. Ya. Nah, saat kita mengeluarkan itu, apakah boleh zakat malnya itu dibagi-bagi? Maksud saya ke saudara-saudara yang kurang mampu, terus ke ke masjid, ke panti asuhan, ataupun kegiatan-kegiatan yang untuk mengembangkan agama Islam gitu, Pak Ustadz. Kira-kira, tapi tidak langsung. Jadi dikeluarkannya itu setiap hari, tapi dengan dari yang sudah perhitungan gitu, jadi nggak sekaligus gitu. Itu boleh nggak Pak Ustadz? Perintah zakat Ramadan ini. Makasih Pak Ustadz. Ya baik. Zakat itu di surah At-Taubah ayat 60 Bunda. Jadi
infak itu lentur dengan siapapun. Diprioritaskan adalah orang tua dan kerabat. Lalu selanjutnya, kalau zakat itu harus memenuhi komponen pertama surah At-Taubah ayat 60 itu fakir, miskin, ya kan, amil, gorimin. Nah, maka contoh, ada baiknya di antara zakat yang Bunda keluarkan itu juga masuk ke Baitul Mal. Nah, karena ada jatah amil di situ, pengelola zakatnya. Nah, ya kan, ke fakir boleh, ke miskin boleh, habis itu ke gorimin, orang yang punya hutang, itu boleh. Nah, selama yang disebut bulan Ramadan itu ada komponen-komponen yang terlibat di situ, contoh ke masjid, untuk siapa? Oh, DKM-nya fakir. Oke, silakan. Oh, di masjid siapa? Untuk ustadznya, karena dia fisabilillah, pejuang agama Allah, boleh, silakan saja. Untuk apa di masjid? Ada program makan-makan untuk ngasih orang miskin, boleh. Nah, jadi kayak gitu. Pakemnya surat Taubah ayat 60. Jangan melenceng dari situ. Assalamualaikum Ustadz. Yap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Makassar juga. Ya, siap Pak. Pantas bawa balik kok. Mana suaranya? Ya, assalamualaikum. Ya. Ustadz, mengenai amarah yang tadi Ustadz bahas, ya. Bagaimana hukumnya Ustadz ya? Bagaimana hukumnya jika ada seseorang yang memang selalu dikit-dikit marah atau itu berulang-ulang gitu. Tapi ya misalnya ada seseorang ya orang lain seperti itu, kita memberitahu kepada suami. Suami juga sudah tidak menerima dengan begitu. Terus suami memberitahu, kamu harus tegas kepada dia, sampaikan kepada dia bahwa kekasaran kamu itu sudah tidak benar gitu. Misalnya, Ustadz ini kan Ramadan, terus itu tahu kalau dia salah, terus dia datang bersilaturahmi. Apakah nggak apa-apa kita menyampaikan kepada dia apa yang dipesan oleh suami kita untuk menyampaikan ke orang itu? Apa itu benar? Sorry, itu benar gitu, Ustadz? Apa yang harus kita lakukan gitu, Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi ya. Jadi ada orang lain yang sering memicu untuk kita marah sama dia. Terus suami sudah pesankan nasihat untuk sampaikan ke dia agar A, B, C, D. Gitu ya Bunda ya? Ya begitu Ustadz. Ya. Oke. Nah maka gini, satu cara berpikir ya. Kalau tadi dikatakan Ustadz kok berulang-ulang, ujian yang berulang itu, tandanya kita tidak lulus di ujian itu. Oke, gitu cara berpikir ya. Saya dulu 7-8 tahun yang lalu, kenapa ya ujian saya di harta terus ya? Jatuh, bangkrut lagi. Terus saya pahami, oh ada yang salah dengan cara saya memaknai harta, memaknai rezeki. Begitu kelar itu, tidak ada masalah dengan harta, alhamdulillah. Nah demikian juga dengan kalau orang yang sama, nah dia adalah orang yang Allah kirim untuk bunda dan suami untuk melatih otot-otot kesabarannya. Nah cara terbaiknya, maka cara menyampaikan itu adalah 3 hal. Dakwah by lisan, dakwah dengan tindakan, dakwah dengan doa, menyampaikan nasihat. Namun diingat, nasihat terburuk adalah nasihat untuk orang yang tak mau dinasihati. Nah, gara-gara kita nasihati, malah dia pula menyerang balik kita. Maka kita yang ditakutkan Ustadz, itu gimana jika dia menyerang balik gitu? Nah, jadi gini, makanya ngomong contoh misalkan Bunda nih kan. Bunda siapa namanya tadi? Hilang di layar saya. Bunda Asni aja. Bunda Asni. Nah, Bunda Asi, afwan Bunda. Saya mencintai Bunda karena Allah. Bunda, rezeki kita ini ada 2, Bunda. Rezeki karena taat kepada Allah. Yang kedua, rezeki karena akibat kita menyayangi sesama. Nah, sebagai bentuk saya mencintai Bunda karena bersaudara, boleh enggak saya ngasih satu saran? Nah, gitu cara ngobrol yang bagus, ngasih satu nasihat. Ini saya tak punya kepentingan lain selain saya tidak punya ganjalan hati ke Bunda. Apa tuh Ustaz En? Jadi gini Bunda, beberapa kejadian tuh bla 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 bla. Nah saya akan nyaman
kalau bunda bersikapnya seperti ini. Nah gitu sih. Maka yang harus dikunci sejak awal adalah saya menyampaikan ini karena Allah. Tidak apa-apa. Maka ayatnya di surah Al-Balad ayat ke-17-18, menasehatilah kamu dengan kesabaran dan kasih sayang. Kalau saya secara strategi untuk ngadapin orang-orang begitu, saya selalu gunakan politik. Apa politiknya? Politik positif piring. Makan-makan dulu. Udah makan-makan, baru tenang memang kadang. Dan alhamdulillah kadang lebih enak, lebih lapang. Nah, tugas bunda ingat, cuma nyampaikan. Kalau dia feedback jadi marah, tidak usah ambil dalam hati. Karena bunda menyampaikan nasihat dalam rangka menjalankan perintah surah Al-Asr. Tawasau bil haq, wa tawasau bisab. Menyampaikan yang benar. Maka yang kedua, kenapa ujung-ujungnya sabar? Wa tawasau bisabar. Bisa jadi dia tidak terima. Bisa jadi dia marah. Tapi tidak usah masalah. Kita tidak perlu baper. Itulah konsekuensinya. Nah, dan di surah Al-Balad, wa tawasau bisabri, wa tawasau biwarhamah. Mengingatkanlah dalam sabar, langsung sabar, bukan lagi benar. Sabar dan kasih sayang. Maka saya lebih cenderung kalau ada hal-hal urgent, saya gunakan forum makan-makan. Nah, ini contoh dalam kejadian langsung nih, kejadian barusan. Di organisasi yang saya pimpin, ada salah satu anggota yang mencoba buat perusahaan dalam perusahaan. Ketahuan saya pas lagi berangkat umroh. Memang kalau saya kadang berangkat umroh tuh kebongkar gitu ya, mana-mana yang jelek-jelek dibongkar Allah. Lalu, nah kalau pakai hukum kantor, hukum perusahaan, udah pecat, bla 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 sebagainya caranya. Akhirnya saya bilang sama tim, udah nggak usah dipecat, nanti kita adakan doa selamatan, potong tumpeng, baca doa atas launchingnya perusahaan baru dia. Selesai enggak? Saya menang banyak jadinya. Saya dapat menahan amarah, saya memaafkan, dan bahkan mendukung dia untuk tumbuh. Kalau memang waktunya demikian, gitulah dia. Nah, jadi bunda tuh akan dikatakan menang banyak, bukan hanya ketika, kamu tuh nggak boleh gini. Itu belum tentu. Yang menang banyak itu menang dengan sehati-hatinya dia, kita bisa rangkum. Oh iya ya, Bunda Asia, iya saya salah. Nah, itu secara strategi. Jadi, tugas bunda kalau perintah Quran tetap sampaikan. Feedbacknya bukan tanggung jawab bunda. Dan tidak boleh baper kalau dia marah balik. Setelah bunda nasihatkan, dia, tidak gitu kak, kakak salah cara berpikir saya. Oh, udah dalam hati siapkan kartu as terakhir. Oh iyalah, tidak apa-apa. Yang penting tugas saya sudah nyampaikan. Nah, perkara kamu punya sudut pandang lain, tidak masalah. Yang penting kita tetap bersaudara. Udah gitu aja closingnya. Sip. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sebenarnya lambat ya. Ini ya Ustaz, sedikit salah tentang memaafkan Ustaz. Ya. Kenapa? Udah saya maafkan. Ya. Ini ada dengan saudara saudara ipar. Rasanya selama ini saya tuh sebagai ipar merasa terzolimi banget gitu. Sampai sekarang kan kondisi dia dalam kondisi sakit, Ustadz. Dalam hati saya udah dengar kabar dia sakit, saya udah bilang gini, ya Allah, dengan ikhlas saya memaafkan dia, sembuhkan dia dari sakitnya, begitu. Tapi sampai saat ini saya untuk melihat dia itu masih berat, Ustadz. Itu gimana, Ustadz? Itulah dia, mulut kakak memaafkan, hati kakak belum. Oh, dasar orang Sumatera. Bisa bertanya. Kak, gini cara berpikirnya, Kak. Ini loh, rezeki itu berbanding lurus dengan kelapangan hati. Nah gitu loh. Jadi jangan lihat versinya dia, lihat versinya kita dulu. Rezeki itu berbanding lurus dengan kelapangan hati. Ketika kakak datang, kakak bawa kado, kakak jenguk, kakak doakan, kakak peluk dia, maka kakak sebenarnya sedang melapangkan rezeki kakak. Gitu Kak Iben. Bukan untuk dia, untuk kakak. Mana tahu THR dari suami nambah tahun ini kan, bisa 3 kali lipat, lumayan kan? Buat beli Gucci atau Louis Vuitton. Nah, caranya udah langsung datang silaturahmi ke rumah, doakan. Karena yang rugi kakak sendiri. Man dalilnya Ustaz? Inna syani'aka huwal abtar. Barang sesungguhnya, barang siapa yang membenci, dia yang terputus dari rahmat Allah. Benci itu bukan di lisan, benci itu di hati. Jadi dia memang zalim sama kita.
Dia udah dipakai tubuhnya oleh Allah untuk bermaksiat, zalim sama kita. Tapi kita akan ikutan zalim kalau kita benci. Nah, rugi 2-0 jadinya. Tapi kalau dia zalim sama kita, kita tetap menyayanginya sebagaimana Rasulullah, pamannya dibunuh oleh Hindut, dimakan jantungnya, tapi Rasulullah tetap memaafkan, bahkan mengatakan barang siapa yang masuk ke rumah Hindun sama Abu Sufyan, dia aman, bahkan mempromosikan. Itu yang membuat Hindun jadi malu dan masuk Islam justru. Nah, begitulah contoh yang dicontohkan Rasulullah. Nah, balaslah kebencian dengan kasih sayang, karena itu sebenarnya adalah jalan untuk kita mendapatkan rezeki yang lebih, Kak. Nah, ingat, barang siapa yang membenci, dia yang terputus. Kita yang rugi, Kak. Nah, gitu ya, rumus Quran itu demikian. Sip, selamat, Kak. Kasih kado. Ditunggu kadonya, ditunggu foto-fotonya. Dan tunggu cerita bahagia. Satu lagi, Ustaz. Oke, siap. Yang pertanyaan kedua, bayar 1 juta. Banyak yang mau nanya. Satu lagi. Ya, silakan lanjutkan dulu, selesaikan. Gimana? Ustaz, ini masalah zakat, Ustaz. Saya kan seorang ibu rumah tangga yang tidak punya penghasilan yang tetap. Ya. Iya, saya menghidupi 3 orang anak. Itu gimana cara zakatnya, Ustaz? Cara dapat rezeki atau gimana itu, Ustaz? Pokoknya kalau zakat itu kan ada kebun, ada emas, ya kan. Saya sih memang ibu rumah tangga, Ustadz, tapi emasnya 100 kilo, macam mana? Tetap bayar zakat, ya kan. Oke. Paling gampang, kalau saya sih, kalau beberapa dewan fatwa, ketika orang-orang itu punya penghasilan 6 juta rupiah, ya kan, dari zakat penghasilan dapat 2,5%. Kakak memang ibu rumah tangga, tapi suami nitipkan jatah bulanan 6 juta, maka kakak wajib tuh keluarkan zakatnya. Nah, ya cara yang paling gampang, berapa sebulan jatah yang kakak dikasih oleh suami, supaya enggak pusing, ya kan, enggak mesti nunggu 6 juta, ya kan. Kalau saya lah ya, latihan dari 3 juta pun ya keluarkan aja 75.000, Kak, gitu loh. Jadi jangan nunggu kaya, justru dengan berjakatlah kakak akan dikayakan Allah, gitu rumusnya, Kak. Masih mau tanya lagi nih. Ya. Boleh ya? Boleh. Ya, menyangkut mengenai tadi lagi kembali nih Ustadz. Misalnya nih Ustadz, kan katanya kalau suami yang mengatakan A, kita harus ikut. Misalnya seperti tadi ya Ustadz ya, kita ada berseteru dengan seseorang. Terus suami kita juga sudah ikut marah. Terus suami menyampaikan, jangan seperti ini, kamu harus gini sama dia. Tapi dalam hati, bagaimana ya? Saya kan sendiri nggak bisa seperti itu dengan mereka. Itu bagaimana hukumnya itu Ustadz? Ya, kita tidak salah gitu. Semua kejadian itu, contoh saya sama istri juga, tidak semua kejadian itu kita curhatkan, Kak. Kadang orang yang tak mengalaminya tak bisa merespon dengan hati. Nah, itu yang jadi bahaya. Nah, justru kadang setan masuk lewat orang terdekat yang tempat kita curhatkan. Anggaplah nih posisi misalkan suami. Contoh misalkan saya kejadian pernah dulu dizolimi seseorang. Lalu saya curhat sama orang tua. Orang tua bilang bla 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 gini tuntut dan sebagainya. Waktu itu saya ditipu 500 juta. Mama saya bilang udah biar mama nagih gini. Enggak usah saya bilang. Nah, akhirnya ya sudah, karena keputusan saya tepat. Saya tuh tipikal orang yang tidak senang ribut dan tipikal orang yang tak mau menggadaikan ketenangan saya hanya karena keinginan atau kesenangan. Ya udah, saya lebih milih mengalah. Nah, kalau waktu itu saya ikuti saran mungkin dari mama, papa, ya karena almarhum, saya mungkin udah lapor ke polisi dan otomatis energi saya habis hanya untuk bolak-balik ke persidangan. Tapi ketika saya memilih berdamai dan memaafkan, saya sedang mempraktekkan ayat Quran surah 5 ayat 45. Ini bukan berarti ketaatan ya. Ini bukan bicara bab ketaatan. Ini di luar konteks. Ya kan, ketaatan itu tentang syariat, ya kan? Nah, akhirnya ketika di surah 5 ayat 45 itu, apabila kamu melepaskan, maka kamu akan dimuliakan Allah. Itu saya lakukan. Nah, akhirnya ketika saya mengikhlaskan, justru saya dapat rezeki lebih banyak, Kak. Nah, maka ketika kakak yang paling tahu, karena hati itu tidak bisa dibohongi. Hati itu udah filter paling terakhir, karena hati itu sifatnya netral dan jujur. Jadi karena mungkin orang terdekat kita, baik itu teman, saudara, atau dalam arti pasangan, tidak mengalami episode itu. Jadi cenderung advice-nya adalah advice yang datar. Jadi kakak, kalau saya itu gini, boleh minta advice tapi kita yang putuskan. Gitu aja cara berpikirnya, Kak. Ya, ini bukan taat sama pasangan, lain cerita. Bab taat tuh bab menjalankan perintah Allah.
bab sholat, sedekah, bab ngaji, puasa, itu dia. Sip, udah Isna? Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Oke. Ya, 2 lagi ya. Yang Ikhwan dulu, yang Ikhwan. Assalamualaikum Ustaz. Oke, Assalamualaikum, salam silaturahim. Nama saya Kang Roman dari Cikotok, Lebak, Banten. Alhamdulillah, mulai besok saya bisa bergabung untuk program MIM. Ini pertama kalinya ya Ustadz yang Iwan ya. Ya. Dari tadi ibu-ibu semua ya. Semangat. Mungkin yang pertama saya ingin sharing pengalaman saya beberapa hari menjelang Ramadan, Ustadz. Saya menyimak tadi sangat sinkron dengan apa yang Ustadz sampaikan, cara menyampaikan kebaikan. Ini real saya alami. Jadi ceritanya di masjid saya kemarin ada pengecatan masjid. Qadarullah, DKM memilih yang ngecat masjidnya itu yang nggak biasa sholat di masjid. Otomatis kita yang biasa sholat di masjid ketika zuhur risau semua. Ini kemana yang ngecat? Kok nggak ada ikut berjamaah gitu? Kok nggak ada sholat berjamaah? Yuk kita ajak. Karena pas asar, jadi pas ngecat ngecat di masjid, tapi pas sholat berjamaah nggak ada, pada kabur dua-duanya gitu. Akhirnya setelah sholat asar saya ajak, Kang, kalau bisa mah sholatnya di masjid aja, jangan pulang. Sama-sama istirahat kok, di rumah istirahat, di masjid juga istirahat. Kalau habis sholat ya pulang ke rumah, gitu. Makan nggak apa-apa di rumah. Kalau bisa mah sholat di masjid lah, biar enak sama kita jamaah bareng-bareng. Iya, insya Allah. Besoknya nggak sholat lagi, Pas hari keempat, saya kesel. Karena tempat biasa sholat, karpet yang 500.000 per meter itu kotor sama cat. Sedangkan mau konsultasi, dianya nggak ada kan, kabur. Jadi nggak ketemu. Kita pas ke masjid, dia udah duluan pulang. Kita mau sholat berjamaah, dia udah duluan pulang. Sifat setan saya keluar. Saya nulis surat kaleng. Cobalah kalau adzan berkumandang, jangan kabur. Sholat di masjid. Ngecat di masjid, tapi sholat nggak di masjid. Bapaknya dia marah kan. Akhirnya cari nomor saya, terus dia WA, maki-maki, saya diemin aja. Akhirnya saya justru itu tarbiyah buat saya jadi ingat dengan kisah-kisah Nabi. Hampir semua yang jadi asbab hidayah Nabi itu semuanya dengan iqra. Dan bahkan juga banyak jamaah masjid di antara sekitar masjid saya, ketika kita door to door ke rumah, yuk Kang kita sholat, awalnya marah, udah sekian bulan tahu-tahu datang sendiri ke masjid. Ternyata mungkin dia mikir balik itu. Dan saya juga pernah dengar cerita langsung dari saudari Vin Ilham bahwa ada seorang non muslim setiap hari dikasih bubur sama saudari Vin Ilham, padahal orang kafir, setiap hari dikasih bubur, didoain, ternyata lama-lama dapat hidayah. Jadi dari sharing ini betul sekali kata Ustaz tadi, kebaikan itu harus dengan kebaikan gitu. Itu. Dan mohon izin, alhamdulillah ini yang hadir 400 lebih. Saya ngajar di Ploksok di Banten yang Masya Allah amal agamanya Ustaz. Kemarin saya memberlakukan program wajib duha kepada anak-anak saya. Kebetulan sekarang lagi ujian sekolah kelas 9. Saya tanya, anak-anak kalian pernah sholat duha enggak? Boro-boro Pak, katanya saya seumur-umur nama sholat duha aja baru tahu, katanya. Padahal udah diajarin gitu. Kelas 7 udah diajarin tentang macam sholat sunnah. Tapi ketika saya memperlakukan program, anak-anak pernah sholat duha enggak? Enggak pernah Pak. Ya udah, berarti ini emang program sholat duha wajib di sekolah kita, katanya. Jadi anak-anak sebelum masuk ruang ujian, saya ajak sholat duha dulu. Dan itu jadi pengalaman. Meskipun saya tanya, siapa yang tadi sholat subuh? Dari 30 siswa, yang angkat tangan ada antara 4-5 Ustaz. Masya Allah, butuh perjuangan banget ini saya. Mohon doanya kepada ibu-ibu semua, insya Allah yang hadir di sini, orang-orang soleh-soleha, orang-orang yang senantiasa gemar untuk beramal soleh. Mohon doanya, selipkan doa buat saya, mudah-mudahan saya istiqomah mendidik anak-anak didik saya yang Masya Allah butuh perjuangan gitu ya. Meskipun Banten terkenal dengan religiusnya, tapi saya ada di pelosok yang masih kental dengan adat istiadat. Mohon doanya. Itu saja. Terima kasih. Saya Tahadus bin Imah bisa bergabung di program ini. Mudah-mudahan
istiqomah dan bisa ditularkan kepada yang lain. Dan juga saya juga kemarin sudah mengikuti Zoom Pasar Bahagia Ustaz. Kebetulan cuma berdua waktu itu dan kedua kali saya. Mohon doanya juga mudah-mudahan masjid di bawah rumah saya juga bisa menjalankan. Saya sudah ngobrol dengan beberapa aktivis di sini yang suaranya mana? Ya. Mohon doanya ya Ustaz. Itu saya. Terima kasih. Mohon maaf agak lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, terakhir ya. Silakan lanjutkan Bunda. Saya perkenalkan, saya Dian dari Kaltim. Ya. Gimana? Ya, lanjut. Silakan. Maaf sebentar. Saya nggak pakai jilbab. Pak Ustadz. Halo. Ya. Halo. Loh, ini yang mana nih? Yang tadi dari Kaltim gimana dari Kaltim? Ya, saya dari Kaltim ini. Ya. Tadi Pak Ustadz bilang bahwa di bulan suci Ramadan itu diusahakan sodakoh ngasih makan setiap hari ya. Itu ngasih makan setiap hari, seandainya saya ngasihnya kurma aja gimana itu? Boleh. Kan intinya itu yang terbaik yang Bunda punya, silakan, tetap dapat pahalanya. Boleh. Enggak berarti harus makan ya. Yang masih ya kan? Pokoknya yang terbaik yang kita punya. Bisa cuma ngasih takjil, kasih takjil. Ada kemampuan ngasih yang berat, kasih yang berat. Kan semakin banyak umpannya, semakin banyak tangkapannya. Itu rumusnya. Oh iya. Terus satu lagi Pak Ustadz. Ini anak saya ini kan ada ini ya hubungan dengan saudara. Jadi kakak saya punya anak hubungan dengan anak saya gitu. Nah itu tuh katanya nggak boleh. Itu gimana itu karena terlalu dekat persaudaraannya. Kalau setahu saya sepupu masih boleh. Sepupu kan tadi? Iya, sepupu. Oh gitu. Iya. Kalau dalam kan sepupu itu kan akhirnya bukan mahram jadinya. Iya, bukan. Nah, cuman ada mungkin bab adat istiadat orang yang merasa terlalu dekat. Gitu dia. Berarti intinya? Kalau secara hukum boleh. Secara hukum Islam boleh ya? Boleh. Ya, syukran Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Maaf Ustadz, kalau misalnya kalau dia saudara kita laki-laki kan berarti satu darah Ustadz. Kalau dianya? Misalnya saya punya, misalnya ya saya nyambung dengan ibu yang tadi. Misalnya saya punya kakak laki-laki, berarti kan saya satu darah sama kakak saya. Iya ya kan. Nah, kakak saya itu punya anak, berarti kan anak saya dengan anak kakak saya ada hubungan, bukan itu jadi satu darah, karena kan laki-laki Ustadz. Beda kalau perempuan ya Ustadz. Betul Afwan, iya benar. Saya nggak nge tadi. Sepupu yang satu darah, maka coba buka peta. Banyak kok buka peta mahram, akan kelihatan. Sepakat Bunda, makasih atas koreksinya. Baik, amin. Bismillah. Jazakallah, terima kasih. Nah, baik, abang kakak ya Bunda, sepertinya tadi dari Bunda siapa tadi ya? Masya Allah, tabarakallah. Dari sekian, Bunda Dian, Masya Allah, tabarakallah. Dan juga kita lihat Ustadz kita sedang melanjutkan ibadahnya. Jadi mungkin kami kira dari Bunda Dian tadi adalah pertanyaan yang terakhir. Tapi insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan namun belum tersampaikan, moga-moga nanti dalam kesempatan dapat terjawab insya Allah. Saya izin ya Ayah Bunda, karena ini harus siap-siap lanjutkan agenda lagi. Makasih Ustaz. Terima kasih. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Kami Ustaz. Kami semua ya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sehat. Ini bisa ke sana juga Ustaz. Sampaikan salam sama Nabi Alhamdulillah. Salam dari baginda
warahmatullahi Ya Ustaz. Alhamdulillah. Amin. Kosong apaan? Oh, udah. Assalamualaikum. Amin. Semoga saya dan